Cerita bermula di sebuah kereta saat banyak penumpang yang hendak menuju ke tempat tujuan mereka. Suasana di sana masih kondusif seperti biasanya, namun tiba-tiba belum diketahui identitas pria tersebut, namun sepertinya ia menjadi incaran karena sekelompok orang muncul dan ingin membunuhnya. Di mana dari semua yang maju mengacungkan senjata tajam, mereka tewas karena ia mampu melawan dengan seni bela dirinya yang luar biasa. Berselang dari itu, Komandan Lee sebagai salah satu bagian dari pihak militer menemui seorang yang mendapat julukan si tangan hantu. Dia adalah pembunuh ulung yang mampu menghabisi target dengan cepat, sekaligus lalu lolos dari maut. Maka Lee pun hendak menyewanya untuk membunuh Zhang, panglima perang yang selama ini menjadi musuh bebuyutan. Kemudian ia memberikan tangan hantu sebuah cerutu karena mengetahui benda itu menjadi ciri khasnya. Namun ternyata ia tak tahu cara menggunakannya, hingga Lee yakin bahwa orang di hadapannya hanyalah penipu. Ketika penyamaran terbongkar dan ia hampir dibunuh, tiba-tiba sekelompok pasukan menerobos dan langsung menghabisi satu persatu tentara. Mereka adalah pasukan yang sebelumnya terlibat penyerangan di kereta dan melakukan pembantaian dengan tujuan yang belum diketahui. Setelah itu identitas tangan hantu yang sebenarnya pun terungkap. Dia merupakan orang yang diserang ketika di kereta dan kini berada di sana untuk menghabisi pasukan dengan teknik menembak yang lihai. Sementara pria yang bernama asli Lulan, ia berhasil bersembunyi di sebuah tiang hingga lolos dari pembantaian. Namun setelah itu ia kembali terkejut dengan kemunculan seorang wanita yang terlibat pertikaian dengan tangan hantu. Pertarungan pun dimulai hingga ia merasa terjebak di tengah situasi yang genting, di mana akhirnya wanita itu mundur dengan membawa ikut serta tanpa ia ketahui apa tujuannya. Selanjutnya adegan memperlihatkan seorang bernama Panglima Ma selaku pemimpin Jiangcheng, kota yang paling aman dibanding kota lain yang masih terjadi peperangan. Dia sedang melakukan kerjasama dengan Bosi, orang kaya raya yang mampu mendanai kota agar kebutuhan rakyat tak pernah kurang. Hingga kemudian prajurit memberitahu bahwa Li telah dibunuh ketika di tempat pertemuan. Mereka belum mengetahui siapa dalangnya, namun memastikan bahwa siapapun yang mengganggu kedamaian Jiangcheng maka akan menerima akibatnya. Untuk itulah Wei selaku bagian keamanan meminta pada He agar menanggung biaya pasokan amunisi. Ia pun sukarela menyanggupi rencana itu. Namun ketika mereka semua pergi, He terlihat merencanakan sesuatu dengan asistennya. Beberapa waktu kemudian Lan disekap oleh wanita bernama Leng Feng yang merupakan orang kepercayaan He. Ia pun masih bertanya-tanya apa tujuan dari menangkapnya, karena He bahkan mengenal identitas kakaknya meskipun tak pernah bertemu. Jelas hal itu membuatnya curiga, namun He berkata bahwa ia akan memberitahu semuanya jika Lan bisa meloloskan diri. Ia pun diberikan sebuah pistol yang berisi 3 peluru dan ditinggalkan dengan sebuah jebakan mematikan. Karena tak mau mati dengan konyol, Lan melayangkan 2 tembakannya meskipun melenceng jauh dari target. Hingga saat tembakan terakhir yang tersisa, ia melakukannya dengan penuh perhitungan dan mengandalkan keberuntungannya. Alih-alih pergi ketika berhasil selamat, Lan langsung menuntut penjelasan siapa mereka dan apa tujuan menangkapnya. Di mana He memberinya lambang sebuah liontin, bukti bahwa kakaknya yang bernama Shen Li telah tewas dibunuh tangan hantu ketika membantu sebuah organisasi. Sebelum kematiannya, Shen Li pernah berkata bahwa ia memiliki adik yang istimewa dan meminta He untuk mencarinya. Lan juga diajak bergabung menjadi anggota Si Hetang, sebuah organisasi yang akan mengajarkannya menjadi pembunuh profesional. Namun ia yang masih shock dengan kabar itu menganggap tawarannya adalah sesuatu yang gila. Berselang dari itu Lan mulai memikirkan kakaknya yang selalu melindunginya. Ketika masa kecil mereka dihabiskan menjadi seorang pengemis. Kini setelah lama tidak bertemu, ia harus mendengar sebuah kabar duka dari satu-satunya orang yang dulu menjadi sandarannya. Keesokan hari Lan mulai mengambil keputusan mengajak 2 adik angkatnya untuk meninggalkan Jiangcheng. Ia pun pergi keluar untuk melengkapi semua keperluan, lantaran untuk pertama kalinya ia berencana pindah dari kota. Dan ketika berada di tengah ramainya jalan, ia merasa ada orang yang mengikutinya sejak tadi. Maka pergerakan pun ia percepat karena bahkan tak mungkin ada orang yang hendak membunuhnya setelah kematian sang kakak.
di mana ia justru bertemu dengan Leng Feng, wanita yang tiba-tiba melindunginya saat tangan hantu hendak berbuat jahat terhadapnya. Usai berhasil terlepas dari kejaran tangan hantu, Leng Feng mengantarnya sampai ke rumah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berbahaya. Di sanalah mereka kembali memergoki tangan hantu, namun mereka gagal mencegah hingga ia kembali melarikan diri. Mengetahui gerak-geriknya yang mencurigakan, Lan menemukan kedua adik yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Tangisnya pun pecah seketika. Ia tak menyangka bahwa orang tak berdosa dibunuh hanya demi kepuasannya. Melihat satu persatu orang terdekatnya tewas dengan pembunuh yang sama, Lan memantapkan hati untuk menyetujui tawaran He demi membalaskan dendam. Ia pun dilantik sebagai anggota baru Si Hetang, organisasi yang berpedoman bahwa pembunuhan dilakukan demi membasmi kejahatan. Mereka juga memiliki sejumlah peraturan, di antaranya dilarang membunuh yang tidak bersalah, tidak boleh melanggar setiap aturan, dan dilarang meninggalkan organisasi secara sembarangan. Setelah resmi bergabung, Lan mulai dilatih oleh Leng Feng dari mulai menembak sampai diajarkan seputar organ vital tubuh manusia. Semua latihan kekuatan diajari dari yang paling mudah, hingga tingkatan kesulitan terus naik seiring dengan kemampuannya yang semakin bertambah. 这个世界没有奇迹，还不是适当的时机。 Dan ketika tak terhitung banyak kegagalan, pada akhirnya kemampuan Lan jauh meningkat dan layak menjadi bagian dari organisasi. Ia pun mendapatkan tugas untuk pertama kalinya, yakni membunuh pemimpin keamanan Wei yang terlibat penjualan senjata ilegal. Mereka berdua berangkat menuju ke kantor keamanan dan membagi tugas masing-masing demi mengelabui musuhnya. Leng Feng sebagai orang yang mengincar kelemahan pria, yakni dengan berpura-pura menjadi wanita mabuk yang minta diantar pulang. Rayuannya pun berhasil menjebak para petugas, bahkan ketika posisi Lan hampir saja tertangkap basah. Setelah itu ia segera melakukan penyergapan tepat ketika Wei hendak melakukan transaksi. Ia langsung memaksanya memberitahu senjata yang dijual secara pribadi, hingga bukti itu cukup bisa menjebloskannya ke penjara. Namun selayaknya orang licik, Wei hendak menyerangnya sebelum tembakan lebih dulu menembus kepalanya. Meskipun Lan merasa kaget dengan situasi ini, ia segera keluar karena misi dianggap telah selesai. Bahkan di tengah ruangan, rasa terkejutnya semakin menjadi-jadi karena pertama kalinya ia melihat kondisi jasad yang baru saja dibunuh dengan sadis. Lantas ia merasa bahwa tindakan mereka salah, lantaran bisa menjebloskan Wei tanpa harus melakukan kejahatan. Disitulah Leng Feng mengungkap bahwa pembunuhan memanglah tugas Si Hetang demi menjamin keamanan seluruh penduduk Jiangcheng. 他们多开心呢！献出了生命，包括你的哥哥。 Berselang dari itu, Panglima Ma mengundang Zhang untuk membahas perihal wilayah kekuasaan dan menegaskan bahwa ia tak boleh mengusik kota Jiangcheng. Namun Zhang yang berambisi menguasai seluruh kota mengancam bahwa Jiangcheng kemungkinan akan ia taklukkan. Kesombongannya pun membuat Ma menugaskan pasukan untuk menangkapnya, di mana ternyata pria kejam dan licik itu 2 langkah lebih cepat darinya. 这话不能这么说，我这儿你就是气，包在我何某人身上了，怎么样啊？我还会回来的。 Kemudian He mulai merencanakan aksi pembunuhan terhadap Panglima Ma. Hal itu ia lakukan karena Ma masih menjual senjata pribadi dan mungkin akan mengancam keamanan rakyat. Eksekusi pun dimulai ketika iring-iringan mobil Panglima Ma berangkat ke lokasi pasokan senjata. Mereka telah menunggu di sudut jalan dengan pasukan yang menyamar. Berikut juga Leng Feng yang berada dalam posisi penembak jitu. Hingga saat waktu yang tepat, penyerangan dimulai hingga kedua kubu terlibat bentrokan senjata.
Setelah Panglima berhasil terbunuh, Lan menemukan tangan hantu dan memutuskan untuk mengejarnya. Penembakan juga beberapa kali dilayangkan, namun karena ia merupakan seorang ahli yang melarikan diri, kemampuan Lan belum sebanding hingga serangan selalu salah sasaran. Bahkan ketika temannya ikut membantu, tangan hantu menembaknya hingga ia berakhir terbunuh. Kematian itu pun membuat Lan kembali menghadapi kenyataan bahwa sekali lagi ia harus ditinggal oleh orang terdekatnya. 不怪你，你能找得到他吗？ 我不能再牵连任何人了。 Usai kejadian tersebut, Lan menemukan lambang salib milik tangan hantu yang sempat terjatuh. Langkahnya pun membawanya untuk mendatangi sebuah gereja, berharap mendapatkan informasi karena dendamnya semakin ingin dituntaskan. Bahkan ia nekat mengancam seorang pendeta dan menitip pesan bahwa tangan hantu harus menemuinya di sebuah tempat. Malam hari ketika Lan sedang menunggu kedatangannya, orang yang ingin dibunuhnya benar-benar memunculkan diri. Sontak ia langsung mengejar sambil terus menembak. Bahkan berani terlibat pertarungan meskipun hal itu mungkin saja bisa mengancam nyawanya. Lan yang kemampuannya masih jauh di bawah jelas hampir kalah jika senjata tangan hantu memang berniat ingin membunuhnya. Namun karena tujuannya bukan untuk itu, ia membiarkan Lan menusukkan sebilah pisau tanpa melakukan perlawanan. Keadaan itu membuat tangan hantu mengaku bahwa ia adalah kakaknya yang masih hidup dan masih mengingat tentang mimpinya saat kecil. Seketika pernyataan tersebut membuat Lan tidak menyangka karena semua ini telah diskenariokan agar mereka mati seperti harapan Hi selama ini. Dan ketika ia merasa sangat menyesalinya, tiba-tiba terjadi penyerangan hingga tangan hantu berakhir mengorbankan diri. Sebelum Lan mungkin ikut tewas dibunuh Leng Feng, ia mengaku sangat kecewa karena wanita itu bersekongkol dengan Hi untuk menipunya mentah-mentah. Mereka telah menjebaknya, bahkan mengorbankan kedua adiknya yang sama sekali tidak bersalah. Namun ketika ia mengira akan dibunuh, ia dibebaskan dan diminta pergi sebelum Hi mencarinya. Dimana sebelum beranjak, tiba-tiba keesokan hari Lan terbangun lewat bantuan dari sang pendeta. Ia diberitahu informasi lengkap mengenai si Hetang, organisasi yang dulu juga pernah menaungi tangan hantu. Dan dari penyelidikan yang ia lakukan, pembunuhan terhadap Panglima Ma dilakukan bukan karena ia menjual senjata pribadi, melainkan atas niat mengangkat Zhang yang merupakan musuh bebuyutannya. Setelah memperoleh informasi itu, sang pendeta memberinya tiket kapal agar ia pergi meninggalkan kota secepatnya. Sementara Leng Feng, ia juga ditipu oleh Hi karena baru mengetahui tentang berkomplotnya ia dengan Zhang, serta pembunuhan terhadap kedua adik klan. Namun ucapan itu dianggap sebagai pembangkangan, hingga ia berujung dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Zhang dan bala tentaranya mulai memasuki kota Jiangcheng untuk bertemu dengan Hi. Ia pun langsung menunjukkan sebuah surat yang kurang lebih berisi adu domba seolah Hila yang menulisnya. Padahal surat itulah yang mengirim dan berhasil membuat kedua orang itu berselisih paham. Sampai-sampai Zhang mengancam akan membunuhnya atau ia harus memotong lengan kanan dan membubarkan si Hetang jika masih ingin selamat. Namun ternyata Hi lebih licik lagi. Ia telah menugaskan pasukan untuk langsung menyergapnya. Di sisi lain, Lan menyusup ke ruang bawah tanah dan melawan sejumlah pasukan demi menyelamatkan Leng Feng. Mereka pun kerjasama menghadapi lusinan antek-antek Hi dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang terlatih yang sulit dikalahkan. Namun meskipun berhasil lolos, mereka tetap terjebak karena Hi telah mengepung dan memerintahkan Leng Feng untuk membunuhnya. Dimana dengan tegas wanita itu menolak, hingga tanpa belas kasih ia ditembak sampai terbunuh. 今天你把他杀。 Ketika Lan hampir dihabisi, entah bagaimana tangan hantu tiba-tiba muncul dan melakukan penyerangan brutal. Ia melumpuhkan satu persatu musuh dengan senapannya. Bahkan kakak beradik itu bersekutu menjadi dua kekuatan hebat yang tidak tertandingi. Dan ketika seluruh pasukan tewas berserakan, Hi dengan panik berusaha menyerang karena tanpa anak buah, kemampuannya bukanlah apa-apa. Ia sampai menawarkan akan membagi Jiangcheng jika dibebaskan.
Namun tangan hantu menolaknya karena Jiang Cheng bukanlah untuk diperebutkan, apalagi untuk orang serakah sepertinya. Hingga saat ia tak mau menyerahkan diri, keduanya kompak menyelesaikan pertarungan hingga He terbunuh. Namun saingan saat penembakan dilakukan, He juga sempat melayangkan senjatanya tepat mengenai tangan hantu. Pada akhir film, terlihat penampakan dua orang berjalan yang membuktikan bahwa tangan hantu masih selamat. Kakak beradik itu kembali bersama dan mulai berencana membangun dunia yang lebih baik ke depannya. 大哥，现在我们去哪？ Iya, film ini mirip-mirip Wanted yang diperanin Angelina Jolie. Dari segi jalan ceritanya hampir sama, memburu target yang mengancam organisasi. Cuma beda di film ini tangan hantu masih hidup. Yaudah, saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.